Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Ada dua bagian dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 17 akan menjadi pokok pikiran kita. Lalu Roma pasal 6 ayat 22 dan 23. Kita akan mulai dari Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 17. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes 3 13 sampai 17. 1. Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kemudian Roma pasal yang ke-6. Kita akan membaca 22 dan 23. Roma 6, 22, 23, 1. Iya. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah kehidupan yang kekal. Kisah pemuda kaya yang datang kepada Kristus dan bertanya, "Ya guru, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Lakukanlah perintah Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan seterusnya. Maka dengan gagah si pemuda berkata, "Aku sudah mengerjakannya." Pemuda itu menjadi pemuda langka karena muda, kaya, beragama. Semua mata pasti memandang kagum padanya. Kalau belum menikah, semua ibu-ibu pengen dia jadi mantunya. Dan semua wanita akan melihat inilah pria idaman yang jarang muncul dalam kehidupan. Masih muda, kaya raya, beragama. Tapi mengejutkan, di mata Tuhan sekejap ia berubah seperti debu tidak berharga. Waktu Kristus berkata, "Jikalau kau mau seperti itu, juallah semua milikmu, bagikan kepada orang-orang susah yang membutuhkannya, dan kau ikut aku." Maka dikatakan oleh Alkitab, sedihlah hatinya karena terlalu banyak hartanya. Akhirnya ia tidak meninggalkan dan menjual hartanya. Ia meninggalkan Yesus, Tuhan yang didatanginya. Ini ironi orang beragama, saudaraku. Ironi orang beragama, bukan pergi dan datang kepada Kristus, tapi yang sedang kita kerjakan seringkali berbalik badan dan meninggalkan Dia. Saya harap kisah itu menggugat kita, supaya kita tidak terjebak sebagai orang Kristen dan berpikir karena kita sudah ke gereja, Kristus Tuhan kita, maka semua menjadi hak milik kita. Jangan berpikir karena kita pelayanan dan tidak peduli pada kehidupan, maka Ia pasti mencintai kita. Nope. Apa artinya? Tinggalkan semuanya, jual, berikan pada orang miskin. Ia sedih karena terlalu banyak. Ujungnya cuma satu, ia tidak bisa menyangkal diri bahwa hidup adalah bagi Kristus, bukan bagi diri sendiri. Harta itu adalah jaminan status kebanggaan pada dirinya. Dia tidak rela melepaskan. Pikirkan baik-baik. Kadangkala kita tidak sekaya pemuda itu, kita tidak seaktif pemuda itu, kadangkala kita tidak sehebat dia, tapi kerusakan kita bisa jadi lebih parah. Bagaimana mau bertuhan dengan cara seperti ini? Oleh karena itu, apa yang digambarkan di dalam bacaan kita hari ini mengajak kita untuk berjalan secara hati-hati, karena keselamatan kasih karunia Allah bukanlah usaha agama yang membangun satu pengharapan untuk menggapai surga. No. Mari ku ajarkan padamu untuk kau lihat baik-baik. Manusia jatuh dalam dosa. Kalau manusia dengan usahanya bisa menolong dirinya, tidak perlu kau, nabi cukup, rasul cukup, sukses. Dia lebih baik dari kita. Tapi nabi pun gagal, rasul pun gagal, dan mereka tidak berhasil, maka mereka meneriakkan, "Lihat anak domba Allah itu."
Jika Rasul mengakui, bagaimana engkau bisa sombong dan berkata, engkau bisa mencari keselamatan dengan usahamu? Jika Nabi Musa berteriak, "Ya Allah, tunjukkanlah jalanmu," bagaimana engkau bisa berpikir engkau tahu jalan itu? Apakah Alkitab dari PL sampai ke PB kurang untuk mengajarimu? Waktu Adam jatuh dalam dosa, kutuk yang mengikutinya, Allah lah yang menyatakan belas kasihan. Satu waktu keturunan perempuan ini akan berkelahi terus menerus dengan keturunan ular, dan dia, keturunan ular, meremukkan tumit keturunan perempuan. Tapi keturunan perempuan Kristus meremukkan kepala ular itu, salib. Itu yang kita renungkan Jumat lalu. Janji itu disampaikan sebelum Adam menyadari hidupnya sebetulnya sudah menuju titik kematian yang mengerikan. Allah menyatakan, bukan karena manusia meminta. Kekristenan berbeda dengan agama lain. Karena itu saya sedih ketika orang Kristen justru tergoda dengan pikiran agama lain, lalu mengkontaminasi dan mendowngrade anugerah Allah itu. Kita tidak bisa begitu, saudaraku. Hidup bergantung, masuk ke dalamnya. Tetapi ada persoalan serius. Jikalau memang kekristenan itu unik, hebat berbanding yang lain, apakah hidupmu lebih baik dari yang lain atau tidak? Apakah hidupmu lebih tangguh dari orang beragama berbeda atau tidak? Patut digugat, patut dipertanyakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, Kristus datang dari kekekalan. Bahwa dia datang ke dalam dunia ini dikatakan dia turun dari surga yang mulia. Tidak seorang pun yang ada naik ke surga kecuali dia yang turun. Ini logikanya amat sangat sederhana. Itu sebab saya ingin mengatakan kekristenan sangat logik. Perhatikan, kekristenan sangat logik. Tidak berlawanan dengan logika, kecuali orang bodoh yang tidak bisa mengertinya. Tapi untuk mengerti itu perlu iman yang sungguh. Maka iman mengajar kita. Coba pikirkan, mungkinkah orang sampai ke sorga jikalau dia belum pernah ke sana dan tidak tahu itu di mana? Engkau tahu ke bulan? Boleh. Belum pernah ke bulan? Tahu bulan. Karena tahu letak bulan di mana. Siapa yang tahu letak surga di mana? Apa kau mau buka Google Map? Surga. Nyampe kau ke Alexis, itu pun sudah ditutup. Kecewa juga kau, pulang juga, sia-sia juga. Itu surga yang paling dekat. Mau siapa yang bisa cari? Gak ada no location semua. Maka siapa bisa pergi ke surga yang tidak ada tahu tempatnya? Hanya satu, yang datang dari surga. Maka bagaimana usaha manusia berjuang, hidup agama, hidup baik, supaya bisa masuk surga? Kau tidak tahu jalannya. Kadang-kala kita pikir kita sudah menyenangkan Tuhan, padahal Tuhan enak melihat kita. Percuma bangsa ini beribadah padaku dengan mulut bibirnya, tapi hatinya jauh dari aku. Itu kalimat Yesus terhadap orang Israel yang doa puasanya luar biasa, lebih hebat dari kita di sini. Walaupun orang Israel menunggu-nunggu surga, dia lebih hebat ibadah dari kita, tapi hebatnya kita lebih yakin masuk surga. Padahal belum seperti dia. Itu baru ukuran agama. Maka kadang-kadang saya bilang ya, kesombongan beragama jangan sampai merasuk kita. Kesadaran beragama itu yang kita perlukan, bukan kesombongan. Kesombongan membuat kita menganggap orang lain itu sesat, payah, kelas bawah, saya yang paling hebat. Tapi kesadaran selalu membawa kita sadar, saya bukan apa-apa jikalau bukan belas kasihan Tuhan dalam hidupku. Maka itu akan membawa kita makin dalam bersekutu dan terikat dengan Dia. Kristus yang turun dari surga, Dia yang tahu jalan ke surga. Oleh karena itu, jikalau kita berkata, apa itu hidup kekal? Percayalah kepada Dia. Mengapa? Karena Dia turun dari surga. Itu kata Yohanes di ayat 13. Tidak ada yang lain. Maka hanya Dia yang tahu jalan ke surga. Kristus adalah pengharapan dan wujud kekekalan. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Dia
pengharapan wujud kekekalan, karena dia dari surga turun ke bumi, dari dia kekal turun ke sementara, dilepaskannya atribut keilahiannya. Kita sudah dengar itu dalam 7 seri. Yesus yang setara dengan Allah, yang ada di dalam surga, tidak mempertahankan kesetaraan, tapi mengosongkan dirinya, melepas atribut keilahiannya, datang ke dalam dunia. Logik. Karena kalau dia tidak lepas atribut keilahiannya, datang ke dalam dunia, Alkitab bilang tidak ada yang bisa melihat Allah. Melihat Allah mati, maka semua orang akan mati ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi karena dia melepas atribut keilahian, kemuliaan, kesucian, kekekalan, datang ke dalam dunia, mau tidak mau, hanya ada satu konsekuensinya. Ia harus lewat satu proses yang manusiawi. Maka dia lewat Maria. Tapi dia Allah. Dia mengosongkan diri. Dia yang menciptakan Maria dan rahimnya. Mana boleh ia lahir pertemuan sperma Yusuf dengan sel telur Maria. Karena itu akan menurunkan generasi dosa. Itu sebab ia lahir dengan kuasa Roh Kudus. Kok bisa? Karena dia Sang Kudus. Kok bisa? Dia yang menciptakan rahim Maria. Dia ngerti semuanya. Maka kemudian saudaraku yang kekasih, itu menjadi bagian yang dikerjakannya. Datanglah dia jadi manusia. Ia lahir, baby, masuk terus. Why? Karena dia sudah melepas atribut kekekalan. Dia mesti masuk dalam kesementaraan. Dia mesti ikut proses. Logik. Dia makan, dia minum. Tapi orang mulai lihat, lu katanya Tuhan, kok ada tanggal lahirnya? Katanya Tuhan, kok makan, kok minum, kok mati? Dia tidak mengerti arti mengosongkan diri. Tapi kalau agama lain tidak mengerti arti mengosongkan diri, saya juga bisa ngerti. Yang saya tidak ngerti ketika banyak orang Kristen pun tidak ngerti. Lalu banyak orang berkhotbah tentang Kristus. Begitu digugat ditanya, belepotan jawabannya. Jangan bicara kalau kau tidak mengerti sebaik-baiknya. Karena bukan hanya mempermalukan dirimu, engkau membuat orang salah paham tentang Kristus Tuhanmu. Engkau menghina surga. Jangan bicara surga kalau kau tidak mengerti. Apalagi ngaku-ngaku pulang pergi. Ngerti saja tidak. Mau pulang pergi terus. Nah oleh karena itu, Kristus adalah pengharapan. Wujud kekekalan. Tidak ada yang lain kecuali dia. Karena dia datang dari sana. Bagaimana bisa ke dunia? Dia mengosongkan dirinya. Dia lepas atribut keilahiannya. Dia datang menyatu dengan manusia. Hidup seperti manusia. Dan ia mati. Maka pada waktu dia mati, logika hukum bekerja di sana. Kenapa manusia dihukum? Karena Adam tidak berdosa, diciptakan Tuhan, bikin dosa, mati. Tidak berdosa, bikin dosa, mati. Siapa yang bisa membereskan dosa? Cuma satu. Jikalau ada orang tidak berdosa, dihukum, baru impas. Tidak berdosa, bikin dosa, dihukum. Logik. Maka itulah kita manusia. Perlu satu orang tidak berdosa, tidak bikin dosa, tapi dihukum mati. Siapa? Nabi? Tidak bisa, semua pendosa. Rasul? Semua pendosa. Nabi sama Rasul sama rendah hatinya. Yang sombong itu pendeta zaman sekarang, yang rasa dirinya paling suci, paling hebat. Jangan katakan kesucianmu, jangan katakan kesungguhan imanmu, tapi biar orang melihatnya dan mengakuinya. Buat apa yang kau bilang? Aku beriman, aku sungguh, aku percaya. Tapi orang bilang bingung. Katanya begini, tapi kok begitu hidup? Biarkan orang melihat dan mengakui. Iman itu bekerja. Apakah engkau anak Allah? Tanya Pilatus. Yesus memandang dan berkata, engkau sudah mengatakannya. Ia tidak bilang, betul, ini buktinya, KTP-nya, ininya, itunya. Saya datang dari sorga, ini referensi dari Bapakku. Lalu dia tunjuk surat tugasnya. Enggak. Kau sudah mengatakannya. Apa kau tidak lihat hidup hari-hariku? Itu kalimat bagus. Ahli Taurat itu sebetulnya mereka merasa jengkel karena mereka tidak bisa menggugurkan tiap kalimat Yesus. Habis yang dia omongin, dia lakukannya. Sementara ahli Taurat ngomong tapi tidak melakukan. Lalu dibongkar, jengkel lah, marah lah. Jalan satu-satunya, bunuh dia. Maka kebencian agama membunuh dia. Itu jalan Allah, mengkoreksi sekaligus memperbaiki. Pertama, dia perbaiki penebusan dosa. Manusia ditebus dosanya. Dengan dia sang suci, tidak berbuat dosa, tapi dihukum mati.
Maka substitusi, hukum, logik kan? Adam tidak berdosa, tapi bikin dosa, hukum mati. Oke, wajar nih. Yesus tidak berdosa, tidak bikin dosa, dihukum mati. Inilah menebus kesalahan si Adam, ditanggung Kristus. Jadi bagaimana manusia bisa ke surga? Gak ada yang lebih logik dari hal seperti ini. Mau beradu pikiran, mari. Pahami baik-baik. Banggalah dengan kekristenanmu. Maka Kristus yang sudah menebus dosa ini, Kristus yang sudah menanggung dosa ini, membawa manusia hidup dan mengenal Dia. Sekaligus Dia koreksi agama. Kenapa? Agama tepuk dada, kami paling hebat, kami paling luar biasa, kami jalan ke surga. Ini loh. Siapa yang membunuh Yesus? Agama. No. Kau pun penjahat. Kau tidak lebih dari bapakmu, setan iblis itu. Ngeri ya. Akhirnya agama terus membuktikan diri dari waktu ke waktu, berkelahi dan menjadi alat perpecahan paling mengerikan. Keributan sosial ada buntu waktunya. Keributan politik, hari ini kelahi bisa, besok damai. Tapi keributan agama, sampai kau bunuh-bunuh, anak cucu lahir pun masih ribut terus. Agama itu paling menajiskan. Karena itu jangan pernah hanya beragama Kristen, tapi jadilah Kristen yang sesungguhnya itu. Bukan cuma baju agama Kristen, tapi hatimu dan hidupmu yang kau serahkan, kau taklukkan kepada Dia. Oleh karena itu saudara, hidup kekal bukan usaha, hidup kekal bukan agama, hidup kekal bukan soal keyakinan. Hidup kekal adalah anugerah Kristus sang kekal yang diberikan kepada kita si sementara ini. Hidup kekal adalah anugerah Kristus yang suci diberikan kepada kita yang hina ini. Hidup kekal datang dari Dia, sang sempurna kepada kita yang tidak sempurna ini. Tidakkah seharusnya kita bersyukur atas itu? Maka tidak heran kalau Yesus bilang, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapakku sempurna. Karena kuasa surga sudah ada pada dirimu, karena aku sudah menebus dosa-dosamu, karena aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan untuk engkau diselamatkan, dihidupkan. Pertanyaannya, mungkin kita jawab, yes, aku percaya. Bukan hanya itu. Bagaimana aku tahu kau percaya jika aku tidak melihatnya? Lakukanlah, jangan lagi berbuat dosa. Waduh, saya kalau baca Alkitab itu terpukul berat. Karena saya berpikir satu waktu sudah terlalu banyak yang saya kerjakan. Tapi kalau saya lagi sadar duduk merenung, saya tersentak. Sebetulnya tidak terlalu banyak yang saya kerjakan. Bahkan masih terlalu banyak waktu untuk kenyamanan dan kenikmatan diriku ketimbang pengabdian kepada Tuhanku. Gelisah batin ini. Makin dalam, makin pahami. Waduh, rasanya God, tolong aku. Karena itu celakalah orang yang berhitung tenaganya melayani Tuhannya. Celakalah orang yang berhitung uangnya dalam melayani Tuhannya. Apalagi mencari uang dari pelayanan Tuhan. Biarlah semua orang memberikan hidupnya, jiwanya, apalagi cuma dompetnya untuk Tuhannya. Kan itu mencari Tuhan bukan bagaimana mencari uang. Bahkan waktu kalian kerja, entah kalian profesor, entah kalian doktor, entah kalian saintik, entah kalian pebisnis, kau tahu kenapa Tuhan berikan berkat padamu? Supaya kau punya kesempatan melayani Dia, menolong orang yang susah di sekitarmu, pembantu di rumahmu, supirmu, beri mereka masa depan yang Tuhan sudah berikan padamu. Sekolahkan anaknya, bereskan. Kenapa tidak? Kalau memang kau Kristen, jangan hanya cintai dirimu, cintai sesamamu manusia. Itu ajaran Kristus. Seperti yang kau mencintai dirimu, itu ukurannya. Terlalu mudah bukan? Sangat logik. Kau tahu apa yang kau lakukan? Pak, saya gimana ya mencintai sesama? Gimana kau mencintai dirimu? Kalau sampai kau tidak tahu kau mencintai dirimu bagaimana, ya tidak usah kau cintai sesamamu. Karena sudah mati kau. Bagaimana mungkin kau tidak tahu bagaimana mencintai dirimu?
logik, ukurannya itu clear banget, jelas benar. Maka orang yang sudah dapat hidup kekal, apalagi yang ditakutkannya? Uang hanya menjamin hidup kesementaraan. Rumah, aset, mati nggak dibawa juga. Kecuali kau bisa memindahkan kaplingmu di sini ke surga sana. Patut juga kau tambah banyak-banyak ya, supaya bisa bangun villa kita di surga. Nggak ada yang bisa dibawa. Saya suka kalimat Ayub. Aku datang telanjang, mati apa? Telanjang. Mata nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Ya, nanti pulang pikir baik-baik ya. Khususnya yang terlalu banyak tabungannya. Ayo ke Kalimantan, kerjakan itu. Jangan kau kasih sama aku, Pak Bigman, kayaknya iya betul, ini perpuluhan saya buat Bapak. No, aku tidak perlu itu. Tapi aku rindu engkau punya hati jiwa. Pak, iya betul, saya mau kerjakan ini, mau kerja tolong ini, bantu ini. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Wow, indah sekali. Itu hidup, saudaraku. Saya merasa hidup saya sangat hidup. Saya bahagia, bukan karena apa yang saya punya, karena kesempatan yang diberikannya untuk saya kerjakan melayani dia. Namun pada titik tertentu saya harus duduk diam dan merenung. Masih terlalu kurang yang saya kerjakan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang pernah pergi ke surga, kekekalan, kecuali Kristus yang datang dari surga, dari kekal itu. Dan tidak akan ada satu manusia pun bisa ke sana, ke surga yang suci, karena manusia pendosa. Itu sebab dia, sang suci, turun ke dunia berdosa, bereskan dosa, baru bawa kita ke surga. Kita dimandikan dulu di sini. Ya. Kadang-kadang kita ya, orang mati, mayatnya dimandiin nggak? Mandiin dulu. Kalau orang Kristen pakai jas, semuanya ya keren, taruhin sepatunya. Kalau nanti kepercayaan tertentu malah dikasih mobil, dikasih koin, semua lah itu ya. Entah apa bentuknya, entah kertas. Itulah kurang ajarnya manusia. Bapaknya lagi hidup tidak pernah dibeliin mobil, udah mati dibawakan mobil-mobilan. Penjahat. Kau anak-anak muda, senangkan orang tuamu lagi kau hidup. Sudah mati dia, sudah percuma kau. Kau bikin nanti batu nisannya keren-keren. Bukan papa mamamu yang senang, kau yang senang. Dipuji orang, hebatnya kuburan mamanya bagus. Padahal mamanya menderita selama hidup. Ya, jangan heran kalau tiap malam ada suara bohong. Nah, itu. Dia sang mulia turun sini, bersihkan. Orang-orang mati dibersihkan, masukkan ke kubur. Udah mati, ngapain dimandiin? Biar bersih. Mau kemana? Mau ke surga. Dimandiin. Oh saudara-saudara, dia sudah mati, sekarang dia kembali ke surga. Khotbah Pak Pendeta. Pak Pendeta ditanya, kok yakin Pak? Begitu kata Alkitab. Bapak sendiri, aku juga yakin masuk. Jadi Bapak masuk surga? Iya. Tapi kenapa Bapak masih mata duitan terus? Itu dunia. Jadi Bapak sebetulnya produk dunia apa produk surga? Dua-duanya. Padahal Tuhan bilang, mana bisa kau mengabdi kepada dua Tuhan? Pilih pada siapa kau mau mengabdi, dunia ini atau surga sana, uang atau Tuhan. Orang mati dimandiin supaya bersih pergi ke surga. Pernahkah kau tahu betapa joroknya kita? Mau direndam rinso 2 malam pun itu mayat. Dosa itu tetap dosa, tidak akan bersih. Apa bukankah rinso mencuci sendiri sampai ke dalam-dalam? Omong kosong. Maka Kristuslah yang mencuci dosamu. Sehingga waktu kau mati itu bersih. Bukan karena mayatmu, tapi jiwamu disucikannya. Baru kau bisa masuk surga itu. Kalau yang mandiin rumah mayat, yang mandiin aja berdosa. Airnya pun air dosa pula itu. Karena PAM belum dibayar. Dia bisa pikir baik-baik. Iya, kalau pikir itu sederhana sekali ya. Ajarin anak-anak sekolah minggu begitu sederhananya. Aduh, supaya mereka kuat dalam imannya itu. Ya. Nah oleh karena itu Kristus adalah kehidupan kekal. Karena dia sang kekal yang mau menjadi sementara. Kristus sang kekal. Karena dia datang mengampuni dosa. Yang membuat manusia terpisah dari Allah. Kita terpisah dari Allah. Kekal. Kita ada di dunia sementara namanya Adam. Ciptakan dalam kekekalan. Tapi terputus. Ini dosa,
ini suci. Sehingga ini kekal, ini masuk kudebuk sementara. Tadi itu Adam diciptakan segambar serupa dengan Allah, kekal. Bikin dosa, umur Adam kurang lebih 1000 tahun. Lalu zaman Nuh, Tuhan bilang, manusia ini makin hari makin brengsek. Tidak mau lagi aku, cukup 120. Tuhan itu baik, dibikinlah manusia umur 120. Kenapa? 120 saja sudah banyak dosanya, apalagi 1000. Habis itu nanti Musa datang. Manusia hidup paling 70-80 tahun. Lebih dari itu apa? Kesusahan, kesulitan. Betul itu. Kalaupun kita dapat 100, datang orang, kita mesti kerja keras untuk ingat-ingat. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini siapa ya? Begitu ingat, orangnya udah pergi. Kadang ya, maaf loh, saya itu kalau di mall aja ya, Pak Bingman, semua orang datang. Maka kalau kalian ketemu, tolong sebut namamu ya. Udah ngomong-ngomong setengah jam selesai. Kok yo seru banget ngomong. Udah pergi dia, istriku nanya, siapa Pak? Aku juga nggak tahu. Lah tadi lo ngomong seru amat setengah jam. Ya dia seru, aku seru. Sambil aku mikir, dia pergi, aku nggak dapat juga. Mau nanya nggak enak. Ini lah orang Indonesia kan. Nanti nanya katanya kurang santun. Supaya santun ya kita diam aja. Ini kita bingung, anak kita bingung. Malah anak-anak kadang-kadang suka, ini coba lihat deh, Bapak ngomong, pasti dia nggak tahu. Rupanya mereka sudah doakan juga ya, supaya saya tetap tidak tahu. Miris ya, jadi kita bilang saudara-saudara yang kekasih, dia ampuni dosa kita, maka kita yang tadi ini segambar serupa, yang putus ini disambung oleh Yesus. Itu istilah Yesus pengantara. Supaya bisa pengantara ini komplit, nah ini dibereskan. Karena manusia ini kan mau dibawa ke sorga. Mana boleh dosa masuk ke tempat suci. Maka ini dibereskan oleh darah Kristus masuk. Lalu ada orang bilang, oh enggak Pak, itu ditimbang-timbang. Mana berat dosa atau pahalanya. Nanti kalau berat pahala, maka dia masuk sorga. Karena ringan dosanya. Bisa kau bayangkan, kalau itu 2 juta orang, anggaplah 9 kilo pahalanya, cuma 1 kilo dosanya. Tapi 1 juta, hanya 1 juta kilo ada dosa ngumpul di surga. Besar kali itu gunungnya. Bisa ngerti? Sedikit dosa masuk surga. Surga itu jadi dosa. Padahal mesti suci. Siapa yang bisa suci 100%? Hanya satu. Disucikan yang suci 100%. Siapa yang suci 100%? Kristus itu. Maka dari sini sementara kita dibawa ke dalam kekekalan menjadi produk yang sudah dicuci, dibersihkan sesuai dengan standar surga. Nah, itulah kita dibawa. Yesus membereskan semuanya. Tapi untuk itu bayarannya berat, dia harus mati di kayu salib. Maka sekarang menjadi persoalan serius bagi kita, karena dia menganugerahkan kekekalan. Maka kekal itu bukan usaha agama. Ingat, itu anugerah. Dan jikalau engkau percaya Kristus adalah sang kekal yang sudah menganugerahkan kehidupan kekal kepadamu, maka pikirkanlah baik-baik. Kekal surga itu sementara di sini. Maka kesucian menjadi gugatan dan tuntutan. Hiduplah suci, tidak mendua hati. Saya suka Calvin memakai istilah. Pada waktu suci itu, kamu lihat di sana ada kotak, lalu ada titik, kamu pegang panah. Kalau pelatih yang baik dia bilang, sudah lihat ada? Apa yang kau lihat? Ada pohon, jangan lepas anak panahmu. Apa yang kau lihat? Kotak, jangan lepas anak panahmu. Apa yang kau lihat? Hanya 1 titik, lepas. Artinya dia sudah fokus. Tidak ada lihat yang lain. Cedap! Anak panah itu menancap pada titik itu. Tepat. Tidak meleset dikit pun. Itu suci. Kristus mau apa dari kita? A, B, C, D. Dia ajarin jangan gini, jangan gitu. 100% suci. Jangan meleset. Maka bahasa Alkitab, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Sesederhana itu. Ayo. Mudah mana untuk bilang ya adalah ya, tidak adalah tidak, atau ya plus plus, tidak plus plus. Hah? Kalau mau jujur sama bohong sebetulnya lebih mudah mana? Halo? Lebih mudah mana jujur dan bohong? Hah? Kencang dikit bunda? Berarti kau belum bisa bedakan jujur dan bohong. Memang aku tahu kau paling suka bohong. Tapi jangan kau bilang bohong lebih mudah. Lebih mudah jujur, tapi kau lebih suka bohong. Karena jujur, ya kalau ini ada cewek kita, sorry ya pacar kita ini, yuk dandan, gimana? Jelek, ngamuk dia kan? Padahal memang jelek. Itu bagaimana dong?
Nah, terpaksa kita bilang daripada putus, kita bohong deh. Cantik sih, wah lu luar biasa lu, kayak bintang film gitu ya. Dilihat dari jarak 25 km. Wah bagus, keren. Oh dia seneng. Padahal kita mesti tambah-tambahin bumbunya ini. Susah kan? Yang lebih gampang bilang dia jelek. Resikonya yang susah. Begitu jelek, putus. Jangan kembali lagi. Kembalikan persembahan yang kemarin. Hadiah ulang tahun. Balikin. Mati nggak kamu? Lebih mudah kamu ngomong jujur, tapi risikonya berat setengah mati. Lebih sulit ngomong bohong, tapi memang no risk. Jadi risiko terhindarkan. Kalau kalian pilih asuransi paling bagus apa? Halo? Just risk atau all risk? All risk. All risk lebih bagus ya. All risk berarti kan semua barang kita itu diganti kan? Sebetulnya kebenaran itu preminya all risk. Jadi kalau kau suka asuransi all risk, kebenaran pun harusnya kamu suka. Kenapa enggak sih? Soalnya beda Pak. Kalau all risk itu Pak, ini mobil kita Pak, rusak diganti semua. Tapi kalau kebenaran all risk, risikonya kita semua Pak, bukan mobil. Kita dimaki-maki orang nanti, gara-gara saking jujurnya. Digoblok-goblokin nanti kita. Demi Tuhan yang hidup. Mungkin orang membodoh-bodohimu, tapi Tuhan pasti pelihara kamu. Dan saya selalu percaya orang jujur tidak bodoh. Orang jujur, dia terus belajar. Untuk jujur itu mahal. Ya, kalau orang jujur dia Pak, tapi bodoh. Seringkali orang bodoh, jadi kelihatannya jujur. Itu lain. Bisa ngerti? Saking bodohnya, kamu yang ambil. Iya Pak. Saking bodohnya itu. Bukan karena dia jujur. Orang jujur, ya, saya ambil, saya salah. Keren. Kalau ya Pak saya ngambil Pak, nah, itu kepepet sama bodoh. Maka di kantor polisi banyak yang jujur. Ditangkap malingnya, langsung dia jujur. Kau masukkan kau ke sel itu. Oh kalau dulu di Jalan Timur namanya, ada suatu penjara di Medan. Itu kalau sudah masuk situ pulang orang berubah semua itu. Berubah ciut nyalinya. Begitu masuk, maaf ya, ini agak jorok ya. Kotoran manusia itu sak kencing dicampur-campur suruh minum. Nanti kalian lunch, ingat itu ya. Halo, nanti lagi lunch, ingat yang saya ngomong. Ini dia tadi yang Pak Bigman ngomong, lalu minum deh itu. Ngeri ya? Sok masuk, kadang suruh tidur di sini, kayu-kayu keras di sini. Kau bangun jedut, kena paku, kena apa? Tiarap lah terus. Waduh, bisa satu hari suruh tidur gitu. Sadis dulu itu. Sekarang kan penjara makin manusiawi. Maka kalau penjara-penjara militer, penyiksaan itu saya bisa bayangin, waduh serem amat ya. Mendadak semua ngaku loh. Jujur. Tapi bukan karena dia mau jujur. Udah nggak kuat disiksa. Beda itu. Tapi orang jujur yang memang mau jujur, dia kuat menanggung derita. Beda. Jujur. Gara-gara jujur dihukum, saya terima. Lain. Maka kekuatan orang benar itu dahsyat. Penderitaan pun bisa ditanggungnya dan dikatakannya, memang aku yang salah. Waduh. Keren sekali itu. Ya, oleh karena itulah kita penting memandang surga itu bernilai tinggi, bukan asal, bukan abal-abal. Surga kekal, surga suci, maka sucilah hidup kita. Kekallah semangat kita. Semangat kekal maksudnya gimana Pak? Jikalau kau mati, jangan pernah pusingkan matimu, tapi pusingkan hidupmu. Bagaimana kau hidup? Karena kalau mati cuma ganti baju, dari sementara pindah ke kekal. Kan itu saja sebetulnya bahasa Alkitab. Maka jangan pernah pusing dengan matimu, pusinglah dengan hidupmu. Saya mau pergi berobat, pompa jantung saya sudah sisa 10%. Aku tak mau kalah, bagiku ini kesempatan. Ayo jalankan terus apa yang mesti kita jalankan. Entah kalau kau mati gara-gara itu Pak gimana? Ya udahlah mati ya mati, mau diapain? Toh kemarin hari Kamis satu orang telepon saya, Pak Bigman, boleh nggak minta waktu? Ini ada anak kecil. Mendadak ketahuan sekarang ada tumor di paru-parunya terus neken. Anaknya lagi koma. Saya bilang oke. Cuma saya memang siang ini agak rapat ini itu segala macam gitu. Sebetulnya saya agak sulit juga, agak berat juga karena kegiatan saya mesti nguber semua ini urusan. Karena Kamis besok mau berangkat. Terus besoknya kan Jumat Agung, belum lagi terus yang lain. Oke, saya bilang, saya mampir ke RSCM. Ya. Jadi saya naik. Berikutnya saya mesti kerjain ini itu, jadi saya naik.
Anak itu ada tindakan di sebelahnya lagi, jadi nggak bisa masuk ke ruang ICU. Saya panggil orang tuanya, boleh nggak kita doa di luar? Kita doa, saudara. Anak umur 6 tahun. Saya share sedikit tentang saya, sakit saya juga mau pergi. Ya, hidup nggak bisa diduga, kan gitu. Selesai doa, kita pergi. Malamnya saya dapat kabar, Pak Bigman, anak yang Bapak endoy tadi udah meninggal, umur 6 tahun. Papa mamanya enggak tahu. Tahu-tahu anak ini sesak di bawah sana. Rupanya tumornya dulu lumayan neken paru-parunya. Tak lolos. Meninggal. Saya berpikir, itu anak umur 6 tahun saya doain meninggal. Saya parah setengah mati, umur saya sudah bukan 6 tahun. Saya sudah punya cucu. Emang kalau saya meninggal kenapa? Wajar kan? Anak 6 tahun juga meninggal. Tapi kalau saya panjang umur kenapa? Ya wajar juga. Wong Tuhan yang ngatur kok, bukan kalian, bukan aku. Yang bisa kita kerjakan hanyalah kalau sakit ya berobat kau. Kurang enak badanmu, makan vitamin, istirahat kau, itu saja. Tapi kalau sudah kita penuhi semua kewajiban manusiawi kita, Tuhan bilang balik nak, ya balik. Ngapain kau ngotot di dunia ini? Ya, maka supaya kau makin cepat kembali, selagi kau di dunia isi hidupmu dengan yang benar, supaya pada waktu dia memanggil, engkau tenang menghadapnya. Ya Bapa, ini aku. Kau lagi kerja melayani dia. Kan indah sekali itu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan pernah menyerah. Kehidupan kekal bukan usaha manusia tapi anugerah Allah. Karena anugerah, syukurilah dan ganti dengan hidupmu ini. Artinya apa? Nanti kau mati masuk surga, maka hidupmu sekarang babak belur, tidak ada apa-apanya itu. Demi kebenaran. Ingat, nanti surga dikasihnya, kau sedang menuju sana, maka di hidupmu ini kau babak belur, nggak ada apa-apanya itu. Terlalu murah kosnya dibandingkan surga mulia. You tidak bisa beli tiket ke surga. Usaha amal ibadah tidak pernah cukup. Diberikannya cuma-cuma. Tiket ke surga kepada kekekalan. Kenapa engkau tidak baik-baik mengisi kehidupan yang sementara? Baik-baik hidup di sementara untuk hidup kekal. Kan terlalu murah. Oh, namanya sementara untuk kekal. Ayo saling mengingatkan. Kalau ada teman kita mulai, Pak Yu udah mulai melenceng, Pak Yu udah mulai ini, Pak Yu udah mulai itu perlu sekali. Ya, sehingga dengan demikian ada satu harapan kuat yang menguatkan kita kekekalan untuk kita menjalani hidup di kesementaraan. Ya. Jangan cengeng dengan kesulitan penderitaan. Saya tidak akan pernah mau rela berkhotbah. Ikut Yesus semua beres urusanmu. Omong kosong itu. Karena dia tidak pernah janji. Yang dia janjikan dan dia katakan pada kita. Anakku, pergilah. Aku mengutus kau seperti domba kemana? Mission impossible itu. Mana pernah domba menang lawan serigala? Mau kau logikakan pakai apapun tidak akan ketemu. Banyak orang tafsir, oh jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Oh itu organisasi, oh itu begini, oh itu begini. No. Mau secerdik apa domba bisa menang lawan serigala? Mau secerdik apa? Satu domba ke tengah serigala. Lawang satu domba saja, datang satu serigala, bubar semuanya. Belum ada sejarah satu serigala datang ke sekumpulan domba, lalu domba rapat dan berkata, cuma satu serigala, mari kita keroyok. Dikeroyoklah serigalanya oleh domba, mati serigala. Belum ada ceritanya itu, kecuali kau mengarangnya. Lalu ini satu domba ke tengah serigala, gimana ceritanya? Baca ke bawah, jangan berhenti cerdik seperti ular. No, apa itu cerdik seperti ular? Maka dibawa kalimat menarik. Pada waktu itu kau tidak tahu apa yang kau katakan. Kau diperhadapkan kepada majelis agama ini, kau tidak tahu mesti ngomong apa. Tenang, Roh Bapakku akan memberitahu padamu apa yang harus kau katakan. Jadi kita mission impossible. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya apa? Tunggu waktu Tuhan. Karena Tuhan yang menolongmu, bukan kau yang menyelamatkan hidupmu. Nah baru kita bilang, ya oke, Tuhan tolong saya. Kapan dia datang? Nah, itu persoalan juga kan? Tidak tahu kita kapan dia datang. Golok udah di sini. Bisa nggak? Cuk. Udah nyampe sini, tahu-tahu katanya leher kita besi, kata orang itu kan. Tuntung.
mental? Bisa. Tapi bisa nggak jumpak lewat kepala kita hilang? Bisa juga. Makanya tulus kau. Mau selamat lehermu, mau penggal lehermu, tulus. Itulah pertanda orang cerdik. Karena dia tahu hidup benar, dia ketemu Tuhan. Keren ya? Mau? Bapak sajalah. Ayo dong, hidup kekal kan sudah diberi. Oleh karena itu, hidup kekal. Ingat, itulah dasar hidup bahagia di dunia ini. Menderita karena kebenaran. Thanks God. Rasul-rasul ditangkap, disesat, dipenjara, Petrus dan kawan-kawan. Keluarlah mereka dari penjara. Rasul itu bergembira karena mereka bisa merasakan penderitaan karena Kristus. Gila ya. Yuk baca kisah 5 kisah. Lalu baca lagi surat Paulus. Aku bersyukur boleh menderita karena dia. Genteng nih orang. Kok bersyukur menderita karena dia? Sekarang gereja bilang, ikut Yesus semuanya beres. Buktinya saya saudara. Rumah saya dulu di Tanah Tinggi. Sekarang Highland Residence. Woi keren kan. Rumah saya dulu di Menteng Pulau. Sekarang Menteng beneran. Terus kenapa kalau rumahmu pindah? Mobil saya dulu Mikrolet, sekarang mobil Mercy. Terus kenapa kalau Mercy? Puji Tuhan kau punya mobil bagus. Puji Tuhan kau punya rumah bagus. Tapi bukan itu bahagia hidupmu. Jika Kristus ada di situ, yes. Tapi jangan kau yang miskin lalu berdoa, Tuhan tolonglah. Jangan tetanggaku saja kaya. Dalam nama Yesus pindahkan rumahnya ke rumahku. Itu pencuri itu. Kau pegang mobilnya dalam nama Yesus jadi mobilku. Penjahat kau. Tuyul Kristen itu namanya. Tak boleh begitu. Bahagialah dengan hidup kekal. Amin. Dia sudah berikan. Mau apa lagi kamu? Maka pulang bahagia dirimu. Kalau guru ngajar baik-baik. Tuhan kuatkan kamu. Jangan ambil yang apa bukan jadi milikmu. Ya, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Dan hidup beribadah harus diikuti hidup yang berubah. Perhatikan. Hidup yang beribadah harus diikuti hidup yang berubah. Sama-sama. Satu, ya. Hidup yang harus. Oke. Nanti suami bilang, aduh kau berubah sekali mah. Kenapa? Biasanya kau tenang. Sekarang kau jahat sekali. Kau cubiti aku terus. Jangan begitu berubahnya. Ma, aku lihat kamu lain. Kamu dulu gini-gini. Sekarang kamu lebih sabar. Pa, aku lihat kamu beda loh. Kamu dulu kalau ngomong susah aku percaya. Sekarang belum kau ngomong, aku sudah percaya. Ih keren. Berarti karena perilaku suaminya kan udah berubah bener ya. Ada lain pak sama yang dulu gitu ya. Kalau dulu dia pergi kok deg-degan aja, kalau sekarang beda. Ya, Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Ya, biarlah kita maju terus melayani hari-hari kita. Kita berdoa.